Oke, kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Nah, jadi nomor 6 di sini, someone plans to float a small, totally absorbing sphere 0,5 meter above an isotropic point source of light. Jadi di sini ceritanya ada orang, kita punya sumber ya. Di sini sumber isotropik. Di sini kita mau ada sebuah sphere, di sini bola ya. Di sini bola, di sini ya bola. Kita mau membuat bolanya itu mengapung dengan cara kita sinari bola ini dengan cahaya ya. Dimana jarak antara sumber dengan bolanya itu saya sebut dengan R ya. Sini. R ya R besar, betul. Lalu di sini yang kita inginkan, karena dia inginnya mengapung, artinya ketika dia disinari oleh cahaya. Ini saya pakai kuning ya, cahaya di sini. Ya, cahaya. Jadi sebesar ini cahayanya. Ini bulatan di sini itu dapat membuat dia itu melawan gaya gravitasi ya. Jadi perlu kita ketahui dari hukum Newton, karena kalau misalnya ada bola dengan massa m atau dengan massa jenis tertentu, dia akan mengalami gaya ke bawah sebesar m dikalikan dengan g, jelas. Nah, ini ingin dilawan oleh gaya yang dihasilkan oleh radiasi dari sebuah cahaya matahari. Saya pakai warna kuning semua cukup jelas ya. Dengan jarak R, di mana di sini jari-jari dari bola itu adalah R kecil. Ya, saya kasih R kecil di sini. Oke. Artinya kita ingin lihat agar dia mengapung, maka F akan sama dengan mg, di mana F itu datang dari sumber cahaya atau sumber gelombang elektromagnetik yang memberi gaya ke atas, dan mg itu datang arahnya ke bawah dari berat yang dimiliki itu. Lalu jika ada sebuah berkas cahaya yang meradiasi, dia akan memberikan gaya sebanding dengan intensitas dan luas permukaan dari penampang lintang dari si gaya radiasi tersebut. Di sini radiasi yang diberikan untuk mengangkat bola ke atas itu, dia memiliki daerah kontak dengan bola itu sebanding dengan, kita bisa lihat di sini, sebanding dengan luasan ini ya. Jadi dia luasnya berupa lingkaran dengan jari-jari bola tersebut. Dari sini A sama dengan pi r kuadrat. Nah, kalau kalian bisa lihat di buku Halliday terkait dengan gaya yang dihasilkan oleh radiasi, F yang dihasilkan oleh radiasi itu sebanding dengan I dikali A dibagi dengan C. Ya, di mana I adalah intensitas, ya, kita sudah tahu I adalah intensitas dari sumber radiasi, A itu adalah luas penampang dari radiasinya, C itu adalah cahaya matahari. Kecepatan cahaya, kok jadi cahaya matahari ya, mohon maaf. Jadi di sini kalau kita masukkan I kali A dibagi dengan C sama dengan M dikali G. Ini saya hapus ya agar kita dapat tempat yang cukup. Ya. Lalu dari definisi intensitas, kita tahu intensitas itu akan sama dengan P dibagi dengan 4 pi kali R. R-nya di sini adalah R jarak dari sumber ya. Jadi kalau saya kasih R besar, A-nya itu kita punya pi dikali R kecil kuadrat dibagi dengan C sama dengan M dikali G. Nah, sekarang kita masuk ke M-nya. Sebuah bola itu akan mempunyai massa sebanding dengan rapat dikali dengan V ya, densitas dikali dengan V. Jadi ada rho dikali, karena dia bola maka volumenya adalah R pangkat 3. R kecil ya, karena R kecil adalah jari-jari bola. Jadi kalau kita masukkan ke dalam ada P, ingat ini P daya ya, dibagi dengan 4 pi R kuadrat kali pi kecil kali R kuadrat dibagi dengan C akan sama dengan rho kali 4 per 3 pi R pangkat 3 dikali G. Ya. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau misal
Ya, kalau misal kita atur persamaan di atas untuk mencari P-nya, maka kita akan dapatkan persamaan seperti pada kunci jawaban. Nah, ini akan sama dengan 4pi R kuadrat dikali C, rho kali 4 per 3 pi R pangkat 3 kali G dibagi dengan 1 pi R kuadrat. Sisanya tinggal, karena semua sudah diketahui ya, R besar sudah diketahui tadi, rho-nya diketahui, ya rho-nya diketahui di sini. Lalu R diketahui, G juga kita ambil 10 atau 9,8, ambil 10 saja yang paling mudah, dan jangan lupa satuannya ya, satuannya harus disamakan. Hati-hati di situ, rho-nya itu dalam G gram per centimeter kubik, radius R kecilnya dalam milimeter, radius besarnya dalam meter. Jadi harus hati-hati semuanya, harus disamakan satuannya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, jika ada hal seperti ini terjadi, why would the support of the sphere be unstable? Kalau misalnya hal ini terjadi, kenapa ini akan jadi tidak stabil? Ya, di situ dijelaskan setiap gangguan yang dapat membuat bola bergeser dari posisi tepat di atas sumber, maka dua gaya tersebut tidak akan satu sumbu sehingga akan membuat bola tidak stabil. Jadi artinya begini, kalau misalnya bola tidak berada pada vakum, artinya ada angin atau ada sesuatu yang membuat bola bergeser dari tepat di atas sumber tadi, sumber dengan luas permukaan A, pi R kuadrat itu, maka kemudian besar gaya F itu tidak akan sama lagi dengan besar gaya mg. Karena dia tidak sama, maka dia bisa pergi ke atas, bisa juga pergi ke bawah. Ya, oleh karena itu bola akan jadi tidak stabil. Semoga cukup jelas. Kita lanjut.